Yang akan mereview sekaligus membahas kisah yang berjudul Jai Langkung Sandekala 2022. Bercerita tentang perjalanan keluarga bahagia penerima bansos rutin yang akan berlibur ngabisin duit anggaran negara, nggak tepat sasaran pula. Dan suenya, perjalanan mereka malah berujung petaka setelah si adik yang bernama Kinan tiba-tiba hilang saat ngapruk keruyuk pada saat sarepna. Kira-kira sosok Sandekala itu nyata atau tidak? Oke lah, daripada kalian penasaran sampai nyobain ke kebun maghrib, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sekayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Dimas. Namun anehnya ia terlihat was-was menunggu senja, bak bocil-bocil yang resah menunggu bedug maghrib. Dirasa inilah saatnya, Dimas pun langsung membuka sebuah kain penutup di depan istrinya. Tapi bukan oseng kangkung, di balik kain itu ternyata sebuah boneka Jai Langkung yang mengerikan. Lantas sang istri yang bernama Wina pun ragu dengan ritual yang akan suaminya lakukan. Rupanya Dimas ingin melakukan ritual untuk menemukan anak mereka yang hilang di danau bernama Rania. Meskipun ragu, Wina yang ingin putrinya kembali membulatkan tekad untuk main Jai Langkung. Jai Langkung, di dia ayah hajatan, tadi antar. Di tengah keanehan yang terjadi, akhirnya mereka pun mendengar suara Rania. Lantas Dimas pun langsung mencari sumber suara itu. Oh my god! Sontak Wina pun syok parah melihat suaminya di fatality roh jahat yang mereka panggil. Lalu film pun baru dimulai. Singkat cerita, satu tahun keluarga bahagia penerima bansos rutin sedang berdiri di rest area untuk mengganti ban vulkanisir mereka yang bocor. Sesaat kemudian, seorang bocil bangor bernama Kinan tiba-tiba mengajak orang tuanya untuk mampir dulu ke sebuah danau yang tak jauh dari tempat tersebut. Lumayanlah buat konten short YouTube. Mendengar hal itu, si ibu bernama Sandra yang mirip Titi Kamal ini menyuruh Kinan untuk memberitahu kakaknya. Sesaat kemudian, Kinan pun menghampiri kakaknya yang bernama Niki, di mana ia sedang asik memoto bangkai musang demi konten. Bangkai Pokemon ya kak? Isi kolormu Pokemon. Minta apa kali ya? Setelah ban selesai terpasang, si ayah pun langsung tancap gas menuju danau. Tapi sebelum sampai ke danau, sebuah portal terpasang di tengah jalan yang menandakan jika danau ini tidak boleh dimasuki mobil-mobil besar. Jelas saja Kinan yang sedang memoto pemandangan langsung dimarahi ayahnya. Dede masuk, ntar tergablok portal loh. Kiri bisa. Oke. Dengan susah payah dan skill pas-pasan, akhirnya mobil kreditan mereka pun lolos tanpa lecet sedikit pun. Hingga menjelang maghrib, mereka pun akhirnya sampai di pinggir danau. Terlihat Kinan yang kebelet viral pun langsung pecicilan berlari ke pinggir danau. Sementara itu, si ayah berusaha membujuk Niki agar bisa berbaikan dengan si ibu. Karena menurut si ayah, Sandra sang ibu tiri sudah berusaha memberikan yang terbaik kepada Kinan setelah kematian ibunya 10 tahun yang lalu. Mirip Titi Kamal pula, apalagi coba. Si ayah pun meminta Niki untuk menghargai Sandra sebagai seorang ibu. Dan kalau bisa, si ayah akan mengabulkan keinginan Niki berkuliah di Ojones University. Mendengar tawaran menggiurkan itu, Niki pun akhirnya berusaha untuk berbaikan dengan Sandra. Selang beberapa saat, Kinan bangor yang seorang artis malah ngapruk-aprukan jauh sambil ngevlog ala-ala Atta Gledek. Melihat hal itu, si ayah pun meminta Niki untuk mengejar Kinan, soalnya sudah mau maghrib. Eta si bangor, si Kinan malah pecicilan dan semakin menjauh. Dengan gaya VTuber, si Kinan malah ngevlog ketika hari menjelang maghrib. Dan sialnya, tiba-tiba Niki pengen ngumpul. Lantas ia pun meminta Kinan untuk menunggu di tempat tersebut sampai ia kembali. Loh, lagi ada di danau.
Sontak Kinan pun panik saat melihat sosok tinggi hitam mengerikan di tengah ruyuk. Di tengah kepanikan, Kinan pun kaget saat seorang pemburu cebong tiba-tiba keluar dari air. Lalu si pemburu cebong yang melihat Kinan pelangap-pelongo merasa jika si bocil tersesat. "Kamu nyasar, Cil? Mau bapak anterin ke parkiran? Mana udah mau maghrib? Serem ntar digondol sandekala loh." Akan tetapi Kinan yang curiga pada gelagat si pemburu cebong langsung menolak tawaran itu dan segera pergi. Dengan kebodohan si bocil yang malah apruk-aprukan gak jelas, tiba-tiba ia menemukan sebuah jai langkung yang terlihat tak biasa. Lalu tiba-tiba, tanpa diduga, sosok yang tak terlihat berhasil menggondol Kinan ke dalam ruyuk yang lebat. Kembali pada Niki yang baru selesai ngompol, sontak ia pun heran saat HP Kinan tidak bisa dihubungi. Dirasa ada yang gak beres, ia pun segera mencari adiknya. Di sisi lain, si ibu yang sedang hamil masih stay di pinggir danau di hari yang menjelang maghrib. Lalu tiba-tiba Niki kembali dan memberitahu jika Kinan tiba-tiba menghilang. Mendengar hal itu, sontak membuat mereka panik dan berusaha untuk menghubungi Kinan. Tapi karena WA-nya menghubungkan, si ayah yang panik pun langsung menyuruh Niki untuk menunjukkan lokasi hilangnya Kinan. Kan tadi papa bilang suruh jagain. Kinan! Kinan! Setibanya di pinggir danau, si ayah pun memiliki firasat buruk jika Kinan tenggelam di danau tersebut. Singkat cerita, di tengah suasana hujan, tim SAR dan kepolisian pun melakukan pencarian besar-besaran di danau tersebut. Di saat itu pula, si ibu pun akhirnya membacoti Niki yang dirasa teledor meninggalkan Kinan. Alhasil keadaan itu pun semakin memperburuk hubungan Niki dan si ibu yang memang sedang selek. Di tempat kayak gini. Beberapa saat kemudian, seorang Kapolsek Cimundur bernama Majid langsung menghampiri mereka. Lantas si ayah pun menanyakan tentang anehnya prosedur pencarian yang tim SAR lakukan. Karena pencarian tersebut jauh dari lokasi terakhir Kinan hilang. Akan tetapi Kapolsek Majid berkata, "Jangan sotoi dulu, Pak. Hal ini kami lakukan guna memperkecil kemungkinan jika Kinan tenggelam di danau." Lantas karena pencariannya tak kunjung membuahkan hasil, Majid yang khawatir pada kondisi kehamilan si ibu menyarankan mereka untuk beristirahat di rumah dinasnya. Majid pun berjanji akan memberitahu setiap perkembangan dari pencarian yang timnya lakukan. Sesampainya di rumah dinas, Majid pun mengenalkan keponakannya yang bernama Faisal kepada Niki dan keluarganya. Faisal. Di dalam rumah, Faisal pun langsung mengantarkan para tamu ke kamar untuk beristirahat. Terlihat dengan semangatnya Faisal membereskan kamar yang akan Niki tempati. Hingga setelah semuanya beres, Faisal yang canggung pun langsung keluar tanpa mendapat kata nuhun dari Niki. Hingga saat malam semakin larut, Majid pun meminta si ayah dan si ibu agar secepatnya beristirahat karena besok tim penyelamat akan kembali melakukan pencarian. Di tengah malam, si ibu yang sedang molor tiba-tiba terbangun saat mendengar Kinan ketakutan memanggil namanya. Sontak si ibu pun syok parah saat melihat kengerian yang terjadi pada putranya. Apakah cuman halu? Di keesokan harinya, Titik Kamal, Faisal, dan Niki mulai ngapruk ke dalam ruyuk untuk membantu pencarian yang tim SAR lakukan. Meski tidak manuk akal orang hamil apruk-aprukan di dalam hutan. Di tengah pencarian, Niki yang melihat si ibu ngos-ngosan mengajaknya untuk beristirahat sejenak. Hingga kedekatan Niki dan si ibu pun kembali membaik. Di mana Kinan pun meyakinkan si ibu jika Kinan pasti bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Selang beberapa saat, Faisal yang kembali langsung mengajak si ibu dan Niki untuk beristirahat di dalam rumah warga yang tak jauh dari sini. Yah, daripada semakin nyusahin, si ibu pun akhirnya bersedia dan Faisal kembali ngebabad ruyuk untuk mereka bisa lewat. Saat si emak pemilik rumah muncul, ia pun heran dengan kedatangan mereka. Lantas Faisal pun meminta izin kepada si emak untuk ikut beristirahat dan meminta sedikit air untuk Bumil.
Mangga, kalebet. Di dalam rumah, si emak pun ikut merasa prihatin atas hilangnya Kinan. Apalagi saat si emak melihat Sandra yang hamil dan malah ikut apruk-aprukan. Sungguh pamali. Lantas, si emak pun langsung memijit Sandra yang dirasa sangat kelelahan. Dan saat melihat keluar, Faisal pun menyadari jika sebentar lagi akan turun hujan. Melihat hal itu, Niki pun berinisiatif untuk pulang duluan dan mengambil mobil untuk menjemput si ibu. Meskipun berat hati, si ibu pun akhirnya memberikan kunci sembari berkata, "Hati-hati jangan sampai lecet, apalagi sampai nyuksuk di ruyuk ya nak." Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Niki mendapat sinyal dari aplikasi bernama Lengitan dari HP milik Kinan. Dirasa akan menemukan adiknya, Niki pun menggunakan kesempatan itu untuk mencarinya. Mendengar notif HP Kinan di dekat boneka Jai Langkung, Faisal yang merasakan aura aneh mengajak Niki untuk segera pergi. Tapi sueknya, Niki malah membawa boneka itu untuk dijadikan barang bukti. Namun sebelum pergi, Niki pun heran saat suara HP Kinan semakin jelas terdengar dari dalam lubang. Apaan tuh? Sontak mereka pun langsung ngabret setelah melihat wajah Poek mengerikan di dalam lubang. Melihat Niki yang ketakutan, si ayah pun berusaha menenangkannya. Lantas Niki yang masih syok mengungkapkan tentang sosok mengerikan yang ia lihat di dalam hutan. Namun si ayah yang menanyakan keberadaan si ibu langsung mengalihkan perhatian Niki. Ia pun meminta si ayah untuk segera menjemput si ibu di rumah warga. Singkat waktu setelah menjemput si ibu, terlihat mereka pun heran saat melihat warga yang panik dan sedang membawa anak-anaknya masuk ke dalam rumah ketika menjelang maghrib. Di malam harinya, terlihat si ayah pun kembali amuk-amukan karena pencarian tim SAR tak membuahkan hasil. Mendengar hal itu, Majid yang sedang menikmati semangkok Indomie rasa ayam gaplok menjelaskan tentang beberapa kasus yang pernah ia tangani, di mana biasanya para bocil selalu hilang saat menjelang maghrib. Mendengar hal itu, sontak membuat si ayah semakin khawatir pada keadaan Kinan. Di sisi lain, terlihat Faisal dan Niki sedang nongkrong di Ojon Smart cabang kabupaten sambil menikmati segelas kopi Starblock. Faisal yang melihat tangan Niki lebam berusaha PDKT dengan mengompresnya. Terlihat mereka pun masih bingung dan masih tidak percaya dengan apa yang mereka alami di dalam hutan. Hingga sesaat kemudian, Faisal pun menerima video call dari Asep yang terkenal dengan gelar anak IndiHome. Si Asep pun mengungkapkan jika foto boneka yang mereka kirimkan itu bernama Jai Langkung, yang selalu digunakan untuk pemanggilan arwah. Si Asep pun menyuruh Faisal untuk segera membuang boneka itu sebelum hal-hal tak diinginkan terjadi. Dan setelah video call berakhir, Faisal pun kembali teringat ucapan warga desa tentang angkernya danau itu. Faisal pun yakin jika hilangnya Kinan berkaitan dengan sosok penunggu danau. Kemudian, Faisal pun memutar sebuah video yang sempat viral di grup emak-emak tentang penampakan sosok penunggu danau. Melihat penampakan itu, Niki yang ketakutan pun yakin jika sosok itu merupakan sosok yang menarik tangannya di dalam hutan. Saat malam semakin larut, si ibu yang terbangun pun tidak bisa menahan hasrat keponya saat mendengar suara kresek aneh dari halaman. Melihat listrik yang tiba-tiba mokad, si ibu pun langsung mengecek saklar listrik. Saat pintu kamar terbuka, si ibu pun merasa jika Niki sudah pulang. Ma, aku bentar lagi pulang ya. Mendengar jika Niki masih di jalan, sontak si ibu pun panik. Saat si ibu mencari Kinan di WC, tiba-tiba ia melihat sebuah cairan aneh yang seperti berak berwarna hijau.
Apakah itu semua nyata atau cuma halunya seorang bumil? Singkat cerita, saat semua penghuni rumah pulang, si ibu yang siuman pun panik dan mengungkapkan jika ia melihat Kinan di WC. Namun semua orang seakan tak mempercayai ucapan tersebut dan hanya menganggap jika Sandra halus saja. Tapi di saat itu pula Faisal merasakan aura aneh saat melihat boneka jailangkung yang tergeletak. Di keesokan harinya, setelah 3 hari pencarian tak membuahkan hasil, tim kepolisian pun mengerahkan ASIU pelacak untuk mempercepat pencarian. Di saat itu pula si ayah dan tim kepolisian sedang OTW menuju sisi lain danau, di mana di tempat tersebut tinggal seorang pemburu cebong yang sudah beberapa kali dicurigai sebagai pelaku penculikan para bocil. Di sisi lain, Faisal dan Niki mulai mengecek berkas laporan dari para bocil yang hilang. Di antara berkas itu, Niki pun menemukan berkas dari seorang gadis bernama Inggi yang hilang sejak 22 tahun yang lalu. Tapi sampai saat ini tim kepolisian belum menemukan jasad si gadis. Begitupun dengan seorang bocil bernama Rania yang hilang beberapa tahun lalu saat menjelang maghrib. Lama-kelamaan, Niki pun menyadari jika setiap korban selalu mengalami kepala yang sengklek. Melihat rekam jejak hilangnya para bocil, Niki pun semakin khawatir kepada adiknya. Apakah Kinan masih selamat? Atau apakah sedang ngevlog di dunia lain? Entahlah. Kembali pada tim kepolisian, di mana kali ini Majid mulai menginterogasi si pemburu cebong yang bernama Sarno. Terlihat tim kepolisian pun mulai menggeledah gubuk reyotnya untuk mencari petunjuk. Lantas dengan tubuh gemeteran, Sarno pun mengungkapkan jika ia sempat bertemu dengan si bocil saat berada di pinggir danau. Dan setelah itu ia pun tidak mengetahui keberadaan Kinan setelah si bocil ngapruk ke dalam hutan. Namun saat si ayah ikut menggeledah, Kemana-mana, Sarno kau bawa kemana-mana. melihat jaket Kinan, si ayah pun langsung murka dan memaksa Sarno untuk mengaku. Saat Sarno berhasil diamankan, Sarno pun akhirnya ditangkap untuk keperluan penyidikan. Sesaat kemudian, Majid tiba-tiba menerima laporan sesosok jasad yang ditemukan di pinggir danau. Mendengar hal itu, sontak membuat si ayah syok parah dan pasrah dengan apa yang akan terjadi. Di rumah sakit, saat drama mulai bergejolak seperti di sinetron Indosiar, tiba-tiba Majid memberitahu jika jasad yang mereka temukan bukanlah Kinan. Mendengar hal itu sontak membuat Niki dan keluarganya sedikit bernafas lega. Dan saat Majid berbincang-bincang, Niki yang penasaran selanang-selonong masuk ke kamar mayat. Sontak Niki pun heran saat menyadari jasad tersebut merupakan Rania, seorang bocil yang hilang 1 tahun lalu. Itu loh emak bapaknya yang main jailangkung di scene awal tadi. Lalu saat Niki akan pergi, suara Kinan pun semakin jelas terdengar dari dalam jailangkung. Lalu tiba-tiba di tengah kepanikan, Niki pun memberitahu Faisal tentang apa yang ia lihat. Lantas Faisal pun berkata, jika mungkin saja semua ini disebabkan oleh boneka jailangkung yang Niki bawa. Dari kejadian itu, Niki pun merasa jika ia sudah tidak mempunyai cukup waktu. Di sisi lain, si ibu pun kembali mengunjungi rumah si emak dan memberikan beberapa makanan sebagai balas budi atas kebaikan si emak. Jelas saja si emak yang tak pernah kebagian bansos langsung menerimanya dengan senang hati. Dan saat Sandra akan pulang, melihat kontraksi Sandra, si emak pun langsung mengajaknya masuk untuk beristirahat. Di sisi lain, setelah menemukan kejanggalan dari hilangnya Kinan, Faisal dan Niki mulai memeriksa beberapa barang bukti yang polisi temukan dari kasus hilangnya para bocil. Sontak mereka pun heran saat melihat pecahan boneka jailangkung di antara barang bukti. Apalagi saat Faisal menemukan kertas aneh di balik barang bukti. Dia ayah hajatan. Wih, tadi antar. Melihat isi dari kertas tersebut, Faisal pun yakin jika tulisan itu merupakan mantra untuk memanggil jailangkung. Di tengah kebingungan, mereka pun kaget saat seorang petugas yang berhasil menangkap seorang maling dengan wajah yang bengep. Di mana maling yang bernama Ujang ini merupakan residipis maling cangcut beserta isi-isinya dan telah meresahkan warga sejak pemilu 5 tahun yang lalu. Kembali pada si ibu, setelah keadaannya membaik, terlihat si ibu pun mendapat jamuan ala kadarnya. Setelah itu si emak pun pergi ke kamar dan memanggil putrinya untuk segera makan. Ini enggak tua.
Sekembalinya dari kamar, si emak pun mengungkapkan jika anaknya memang nolep bak wibu, selalu malu dengan para tamu. Si ibu pun mengungkapkan jika anaknya memutuskan berhenti sekolah karena selalu dibully ekstrim oleh teman-temannya, bahkan sampai melemparinya dengan batu. Dan saat si emak sedang ngamuk-amukan mengingat apa yang menimpa anaknya, tiba-tiba Sandra mendengar suara Kinan dari dalam kamar. Sontak Sandra pun mencurigai si emak dengan gelagat anehnya. Kembali pada si maling cangcut, saat si Ujang terborgol, ia pun mulai menggoda Niki yang mempunyai perabotan super di usianya yang masih muda. Neng mending pacaran sama A deh, soalnya A lebih berpengalaman daripada si keribo itu. Saat Faisal kesal dihina-hina, tiba-tiba Niki merasakan aura aneh. Anjing, itu apaan? Di tengah keanehan yang terjadi, mereka pun panik saat si Ujang terhisap ke dalam portal aneh. Di saat itu pula, Niki yang mendengar suara Kinan langsung mendekati portal. Sontak Niki pun heran saat menyadari dirinya telah pindah ke dimensi Silent Ruyuk. Niki pun heran dengan modus si Ujang yang tiba-tiba menabraknya. Namun di saat itu pula, Niki kembali mendengar suara Kinan. Di sisi lain, si ayah dan tim kepolisian pun mulai menggelandang Sarno ke tempat Kinan hilang. Akan tetapi Sarno yang ketakutan terus menyangkal tuduhan tersebut. Sarno pun mengatakan jika Kinan telah diculik oleh sosok penunggu danau. Mendengar alasan Sarno yang tak manuk akal, si ayah pun muak. Ini kan anak saya. Diam. Di tengah rasa frustasi, si ayah yang mendengar teriakan kedua anaknya langsung ngasruk ke arah Ruyuk. Kembali kepada Sandra di rumah si emak. Itu apa? Anak Neng lagi main sama anak saya. Oh my god! Sontak Sandra pun syok parah saat melihat jasad tinggi besar bak tiang listrik di dalam kamar. Rupanya si emak merupakan ibunya Inggi, si bocil yang tewas di danau 22 tahun lalu. Si emak yang tidak terima anaknya mati mengawetkannya dan mengurusnya seperti saat Inggi masih hidup. Sambil menyisiri anaknya, si emak pun menceritakan masa lalu Inggi, di mana ia sering menyisiri anaknya yang memiliki tinggi bagaikan titan kolosal. Tapi hal itu malah membuat Inggi terus-terusan dibully teman-temannya yang menganggapnya aneh. Hingga Inggi yang trauma pun terpuruk dalam kesedihan, sampai-sampai Inggi nekat berenang di danau sambil mengenakan pelampung batu. Lantas si emak yang tidak terima dengan takdir menyuruh seorang dukun untuk melakukan ritual agar bisa berkomunikasi dengan Inggi. Ini udah di alamnya. Rupanya Sarno si pemburu cebong merupakan dukun yang membuatkan jai langkung dengan hiasan rambut Inggi. Dan boneka itu mereka gunakan untuk memanggil arwah Inggi yang masih penasaran. Meskipun hanya bisa bertemu saat senja, si emak yang tak ingin Inggi kesepian mulai mencarikan teman untuk putrinya bermain di dimensi lain. Yang temenin dia. Ketika Sandra menanyakan di mana Kinan, dengan raut wajah yang menyeramkan si emak berkata jika Kinan tidak akan selamat dan harus menemani Inggi untuk selamanya. Di tengah kepanikan, si ibu pun langsung menelpon Faisal dan mengatakan jika si emak merupakan pelaku penculikan gaib. Lantas ia pun meminta Faisal untuk segera menjemputnya. Kembali pada Niki bersama si Ujang di dimensi lain. Sesampainya di dekat rumah si emak, si Ujang yang berangan malah menjadi beban dan terus merengek pengen kabur. Akhirnya, Niki pun berhasil menyelamatkan adiknya yang sedang ditahan di dimensi ini. Di saat itu pula si Ujang yang merengek mengajak mereka untuk segera pergi. Tapi tiba-tiba malang sekali, Ujang si maling cangcut pun harus modar di fatality.
Melihat hal itu, Niki yang panik langsung membawa Kinan masuk ke rumah si emak. Lalu tiba-tiba mereka pun melihat boneka Jai Langkung. Niki pun segera mengambilnya. Di tengah kepanikan, Niki yang ketakutan mulai membaca mantra pemanggilan Jai Langkung. Tanpa diduga, cara itu berhasil membuat mereka keluar dari dimensi Silent Ruyuk dan mendarat di rumah si emak. Di saat itu pula, si ibu pun terlihat bahagia setelah Niki berhasil menyelamatkan adiknya, meski dengan cara yang tak manuk akal. Lalu di tengah kebahagiaan, tiba-tiba akhirnya sosok Sandekala itu pun harus migren dicucuk boneka Jai Langkung dan kembali ke dalam dimensinya. Melihat hal itu, si emak yang gelo pun langsung mengambil pisau dan berusaha menghabisi keluarga Sandra. Tepat pada waktunya, Faisal berhasil menciumkan toples lebaran di kepala si emak. Di tengah kepanikan, Faisal pun bergegas membawa Kinan yang terluka parah. Saat mereka akan kabur, tiba-tiba akhirnya si emak yang stres pun modar setelah tangkuraknya bersilaturahmi dengan portal jalanan. Bagaikan orang Indonesia yang buang sampah sembarangan, mereka pun meninggalkan si emak di tengah jalan. Di keesokan harinya, Majid pun bergidik ngeri setelah melihat kondisi mayat si emak. Lantas untuk mempermudah penyidikan, si ibu pun mengungkapkan jika di rumah si emak tersimpan mayat Inggi yang telah diawetkan. Jelas saja informasi itu pun cukup membantu untuk menyelesaikan kasus hilangnya bocil 22 tahun lalu. Singkat cerita, setelah selesai memberikan kesaksian, si ibu dan yang lain pun segera melanjutkan perjalanan liburannya. Makasih ya, Cel. Akan tetapi, Sarno Sidukun Kabupaten terlihat melakukan sebuah ritual pemanggilan Jai Langkung. Kira-kira sosok apa yang akan Sarno panggil? Apakah Alucard? Lah, peduli bagong, karena film pun sudah berakhir. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Keanehan di tubuh Inggi membuatnya terus dibully oleh teman-temannya. Namun karena kurangnya iman, Inggi yang frustasi malah berenang di danau menggunakan pelampung batu kali. Hingga si emak yang tidak bisa menerima kenyataan melakukan segala cara. Dan akhirnya, si emak pun menggunakan Jai Langkung sebagai perantara agar bisa berkomunikasi dengan Inggi saat menjelang maghrib. Sehingga pada saat menjelang maghrib, baiknya bocil-bocil dan remaja-remaja sengklek ngejedog di rumah. Dan jangan keluyuran di luar, bahkan nongkrong-nongkrong di kafe. Mending bersiap ngaji, terus sholat maghrib. Ngartos, IMDb untuk film ini adalah 5,5 dan menurut Sekayang cocok diberi nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Jai Langkung Sandekala 2022. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.